sementara Mochi ini tipikal yang nature. Ya meskipun dia lucu, imut gitu ya, tapi nature-nya itu jelas banget ya. Jadi dia ini tipikal yang instingnya itu selalu main. Makanya kenapa tipikal nature itu pasti lebih anxiety-nya lebih kuat. Hai guys, sekarang saya sudah sama Mochi di mobil. Kita akan coba untuk jalan-jalan ya. Saya mau kepingin tahu bagaimana reaksinya Mochi kalau diajak jalan-jalan dengan Subaru Forester. Oke, let's go. Mochi ini tipikal anak yang nature ya. Jadi kalau anak yang nature itu biasanya dia tidak suka ada di dalam ruangan yang sempit ya. Dia tidak suka sesuatu yang dia nggak punya kerjaan gitu. Jadi biasanya apa juga dicari-cari pekerjaannya sama dia ya, dikorek-korek lah segala macem gitu. Nah saat ini kita kepingin tahu karena biasanya Mochi itu kalau diajak jalan-jalan itu nggak pernah bisa tenang karena dia juga punya anxiety ya. Jadi biasanya dia pasti kepengen kalau udah duduk di sofanya gitu ya, di kursi dia pasti turun ke bawah ya. Nanti kalau udah turun ke bawah dia pasti kepengen naik ke duduk di pangkuan gitu ya. Nah itu seperti itu Mochi ya. Nah sekarang saya kepingin tahu apa yang akan dia lakukan ya kalau di dalam di dalam Subaru Forester. Jadi kita kepingin tahu apakah dia akan seperti itu juga kah gitu ya. Nah atau bagaimana? Sengaja saya menempatkan dia di tengah ya, itu dibatasin dengan bug and wiggle seat cover ya, karena kita kepingin tahu gitu. Biasanya dia nggak pernah bisa nih kalau seperti ini ya, karena dia selalu kepengen ke depan ya. Jadi biasanya Mochi itu kalau dia mau dia pergi jalan-jalan dia selalu maunya nempel ya, diamnya di pangkuan ya. Nah tapi sekarang kita kepingin lihat ya, kalau dia ditaruhnya di tengah dengan bug and wiggle seat cover, nah apa yang akan terjadi gitu. Apakah dia bakal panik lalu kemudian dia teriak-teriak? Biasanya itu dia teriak-teriak, dia pengen maju ke depan ya. Nah atau bagaimana gitu ya. Yuk kita coba cek ya. Ya, jadi saat ini memang kalau saya lihat Mochi tidak teriak-teriak. Biasanya kalau di mobil lain itu dia selalu teriak-teriak, dia kepengen ke atas ke pangkuan saya, ke depan gitu ya. Jadi kalau dia diamnya di kursi dia pasti akan turun di lantai, terus tiba-tiba dia udah pasti dia cari-cari, dia kepengen naik gitu ya. Selalu seperti itu. Nah ini sepertinya dia cukup tenang, bawaannya rileks ya. Kalau menurut saya mungkin dia tidak terlalu terasa gitu ya, getaran tidak terlalu terasa buat dia. Jadi Subaru Forester ini memiliki boxer engine ya, dimana boxer engine ini mesin itu tempatkannya itu flat ya, jadi dia getarannya tidak terasa gitu ya. Nah sehingga si Anabul ini kan dia lebih sensitif ya daripada manusia. Nah jadi mereka kan kalau buat kita manusia mungkin nggak begitu terasa gitu ya perbedaannya. Tapi untuk mereka, nah getaran itu sangat sangat sensitif kan terhadap getaran. Nah, jadi di mesin Subaru ini mereka itu sangat nyaman. Kenapa? Karena getarannya tidak terasa gitu ya untuk mereka. Lalu kemudian juga suara-suara ya, kita tidak terganggu dengan suara-suara dari luar. Jadi buat mereka pun mereka lebih tenang. Kenapa? Karena senyap kan, suaranya itu tidak terlalu tidak berisik gitu ya. Jadi buat mereka pun itu lebih rileks gitu, kira-kira seperti itu ya. Dan
Dan Subaru Forester ini juga memiliki sidewall beam ya, di mana itu di pintu ya, itu di dalamnya itu ada besi yang menyilang. Jadi kalau sampai ketabrak ya dari luar gitu, sehingga si kendaraan lain itu tidak akan menerobos masuk ya. Jadi mereka sudah pikirkan yang begitu aman ya, seaman mungkin untuk penumpang dan juga untuk anabul ya. Jadi mereka sudah merancang itu sehingga kalau sampai amit-amit ya terjadi kecelakaan gitu ya, itu si mobil lain atau kendaraan lain itu tidak menerobos masuk gitu ya. Jadi penumpangnya terlindungi. Nah juga untuk anabul dengan adanya bug and wiggle seat cover ini, itu mereka terlindungi ya. Jadi sopir tidak terpengaruh gitu ya, tidak stres gitu, tidak terpengaruh oleh mereka kalau mereka itu ribet gitu ya. Jadi kalau mereka teriak-teriak segala macam, kenapa? Karena mereka enak banget gitu ya. Di sini tuh mereka terlindungi, keamanannya, kenyamanannya ya, buat mereka juga enak, nyaman gitu ya, kira-kira seperti itu. Anabul yang sifatnya nature ya, itu memang berbeda banget ya dengan mereka-mereka yang family dog ya. Kalau family dog biasanya diajak jalan-jalan mereka akan enjoy, mereka akan nikmatin ya. Di perjalanan pun mereka akan happy banget. Nah sementara kalau kita punya anabul yang tipikalnya nature ya, mereka itu cenderung tidak suka ya, karena mereka lebih seneng ada di alam bebas ya, berada di rumah, mereka lebih seneng seperti itu. Atau kalau mereka diajak jalan hiking, nah mereka lebih seneng ya. Nah sementara ada juga anabul yang tipikalnya dia itu jago kandang ya. Nah kalau dia jago kandang biasanya dia akan lebih panikan kalau dia berada di luar, karena itu bukan teritorinya dia. Nah itulah Mochi ini termasuk yang nature dan jago kandang gitu ya. Jadi buat dia itu, dia pasti akan lebih senang kalau dia berada di rumah ya, daripada dia diajak pergi jalan-jalan, karena buat dia lebih tidak nyaman. Nah biasanya Mochi itu kalau kita ajak jalan-jalan selalu bersama dengan Mumu ya. Mumu ini English Bulldog ya, tapi umurnya udah tua ya, sekarang udah 14 tahun ya. Mumu itu tipikal family dog banget. Jadi Mumu itu sangat seneng banget dia pergi jalan-jalan ya. Jadi biasanya Mochi akan nempel tuh sama Mumu kalau di dalam mobil ya. Nah ini kalau saya lihat ini agak amazing sih buat saya gitu ya. Jadi Mochi ini tanpa Mumu ya, kali ini dia jalan beneran tanpa Mumu gitu, untuk waktu yang cukup lumayan lama, dan dia tidak berusaha untuk teriak-teriak. Biasanya kalau ada Mumu pun ya, dia akan lebih prefer untuk diam di pangkuan saya daripada dia diam di tengah bersama Mumu gitu ya. Nah dia akan lebih senang dia diam di depan, ada di pangkuan gitu loh. Nah itu seperti itu Mochi ya. Saya sudah coba beberapa merek mobil, tapi ya memang saya akui memang ini enak ya. Dan menurut saya dia punya fitur-fitur yang memang sangat-sangat membantu. Jadi misalkan kalau malam gitu ya, lampu itu akan mengikuti kemudinya kita ya, itu kan sangat membantu ya. Kalau biasa kan lampu di malam hari kan kadang-kadang kita mau belok kita masih suka merasa gelap. Nah kalau si Subaru ini dia akan mengikuti kemudi kita gitu ya. Jadi lampu akan menerangi di depan kita selalu ya. Jadi kalau kita belok kiri dia akan juga ikut belok kiri lampu ya. Lalu kemudian yang saya suka juga dia punya sign ya. Jadi kalau kita mau mundur ya atau kita berbelok, kalau itu ada kendaraan lain atau orang atau apapun ya yang berbahaya, dia pasti akan memberikan sign gitu ya kepada kita. Lalu juga kalau mata kita itu tidak melihat jalanan ya, untuk sekian detik aja dia udah langsung kasih sign bahwa kita harus lihat lagi nih, kita harus fokus lagi ke jalanan ya. Jadi itu pastinya itu akan sangat membantu ya, kira-kira seperti itu. Itu yang saya suka dari Subaru Forester, karena menurut saya memang mobil ini memang mengutamakan kenyamanan dan keselamatan ya. Yang saya lihat mereka juga begitu soalnya ya. Dari semua
Anabul yang saya tanya, mereka semua pasti bilang enak dan nyaman ya di Subaru Forester. Oke guys, mungkin itu seperti ini reviewnya saya dari matanya para Anabul ya untuk mobil Subaru Forester. Oke, sampai ketemu lagi dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, see you, bye.